Kasih nama dong. Gambar wayangnya ini Mas Davin kayak biasanya. Iya, Mas Davin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati dan muliakan pada ustadz dan ustadzah tim guru kelas 6 yang kami cintai dan banggakan kepada seluruh dan segenap siswa dan siswi kelas 6 Al-Kindi dan Al-Khawarizmi. Apa kabar semuanya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Kayaknya kok pada cemberut semuanya. Sudah sarapan belum? Sudah ya harusnya ya. Ada yang belum sarapan? Puasa kan? Puasa ya tadi ya. Hari Senin. Ya. Semoga selalu dan senantiasa sehat selalu ya anak-anak semuanya ya. Dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik anak-anak yang saya cintai dan banggakan. Ini masih banyak yang belum ya, baru 43. Berarti masih ada puluhan ya, 10 lebih ya, 11 ya. Yang belum masuk. Kita masih tunggu dan nanti mungkin kalau ada yang sakit tidak bisa bergabung mendengarkan rekamannya. Nah, hari ini anak-anak kita melakukan pertemuan silaturahim via Zoom meeting ini dengan harapan kita bisa berkoordinasi dan mengingatkan kembali serta memotivasi semangat belajar daring untuk anak-anak semuanya. Anak-anak, hari ini adalah hari Senin tanggal 8. Tanggal 8 Februari. Sudah bulan Februari. Yang pertama, Pak Salim mengingatkan semakin lama hari semakin berkurang dan semakin bertambah ya. Untuk itu anak-anak perlu mempersiapkan. Hari ini tanggal 8, pekan depannya besok kalian sudah mengikuti tryout kabupaten yang ketiga. Kalau yang kemarin yang kedua itu K3S, besok Senin tanggal 15, 16 dan 17 ya, Senin, Selasa, Rabu itu kalian mengikuti tryout kabupaten yang ketiga. Mohon dicatat, saya ingatkan ya, urutannya sama seperti yang biasanya, Senin bahasa Indonesia jam 8 sampai jam 10. Kemudian matematika hari Selasa, IPA hari Rabu, jamnya sama. Pelaksanaannya sebagaimana biasanya menggunakan Zoom meeting untuk pengawasannya. Dipersiapkan ya anak-anak ya. Dan tentunya mengingatkan kembali untuk mengevaluasi pembelajaran daring yang kemarin dan untuk hasil tryout 1 dan 2. Silahkan kamu analisa, cek nomor soal-soal yang kemarin salah di nomor yang sama. Contoh, bahasa Indonesia. Kok setiap tryout kok salah di nomor 10 umpamanya. Nomor 10 tryout pertama nilainya 0. Nomor 10 di tryout kedua nilainya 0. Kok 0 semuanya? Dicek materinya tentang apa. Oh, tentang peribahasa. Oh, aku harus belajar tentang peribahasa. Latihan soal di buku jam ke-0 yang sudah diberikan buku paket soal-soal itu ya, yang terbaru. Ya, silahkan dibaca materinya dan latihan soalnya. Insya Allah untuk tryout ketiga besok nomor 10 tidak akan salah lagi. Karena apa? Karena sudah mengevaluasi. Ya, dan di nomor berapa lagi yang kamu sering salah muncul, salah yang berulang di nomor yang sama, dicek lagi. Itu namanya belajar yang efektif dan efisien. Tidak perlu belajar dari bab 1 sampai bab 10. Wah, lama. Ya, sudah tidak ada waktu lagi. Kamu harusnya belajarnya secara efektif dan efisien dengan cara melihat ya hasil nilai evaluasi tryout 1 dan 2 melalui Zipgrade yang sudah dikirim Pak Umar. Di analisanya itu loh. Nomor 1
berapa dapat nilainya 0 atau 1. Kalau 0 itu berarti kamu mengerjakan salah. Kalau 1 berarti kamu mengerjakannya benar. Jawaban kamu benar. Begitu ya anak-anak ya cara belajarnya ya. Kemudian bila ada materi yang kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan kepada Ustadz dan Ustadzah yang bersangkutan. Kalau bahasa Indonesia sama IPA langsung ke Bu Maulid. Langsung WA aja. Ustadzah, saya tidak paham yang ini maksudnya apa. Sama Ustadz Umar pun demikian. Kalau tidak paham matematika pun sama demikian ya. Ditanyakan. Dan juga proses belajarnya juga harus diperhatikan pembahasan soalnya. Di jam pagi hari ini juga ada latihan, juga itu diikuti. Jangan sampai dilewati. Kalau dilewati, pasti nanti tidak bisa mengerjakan. Gitu ya, kemarin sudah disampaikan kepada orang tuamu semuanya. Dan juga orang tuanya juga, orang tua kalian juga sudah memahami dan memaklumi, dan kita komitmen untuk saling mengingatkan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak perhatikan untuk kegiatan. Untuk kegiatan kelas 6 dalam waktu dekat ini di bulan Februari, 2 pekan yang akan datang, yaitu tanggal 20 dan 21, kalian akan mengikuti Yaumul Ma'al Quran. Ya. Yaumul Ma'alnya adalah menggunakan Zoom meeting seperti ini, dikelompokkan. Tiap kelompok nanti akan ada Zoom meeting masing-masing. Ya, diikuti. Karena apa? Itu untuk persiapan kalian menghadapi ujian tahfidz. Nah, ujian tahfidznya tanggal 27, 1 pekan berikutnya. Oh, sudah tidak ada waktu bersantai-santai ya. Ya, bekerjalah ya, bersungguh-sungguh di awal ya. Susah-susah di awal, nanti santai-santai di belakang. Di hari berikutnya. Itu ya. Saya bisa share, boleh share ini Ustaz? Boleh share screen Ustaz? Biar nanti punya gambaran anak-anak ya. Saya share screen ya untuk apa? Jadwal apa? Ini. Muncul Ustaz? Masih proses tanggal. Muncul tanggal? Bukan, ini malah browsernya kan. Oh, browsernya ya? Ya. Bentar, gimana ya? Di end dulu, San. Muncul tanggal ya? Belum. Di end dulu, diulangi. Nah. Ustadz atau Ustadz share tanggal Ustadz mau nanti saya jelaskan Ustadz tanggal 20. Kalau nggak bisa ya Ustadz. Apa? Share tanggal di laptop itu Ustadz. Saya kok nggak bisa ya? Sebentar. Kalau nggak sih, sebentar. Yang bulan Februari, San. Gimana? Bulan Februari. Iya, Februari. Ini sudah mulai mau masuk. Bentar ya, share screen tanggal. Udah, San? Muncul? Dan ini tanggal ini tuh maksudnya? Itu mana ya. Pak Omar? Tutup tahun SD. Ya. Saya ulangi anak-anak perhatiannya. Nah, kita sekarang tanggal 8 ya. Tanggal 8. Nah, untuk pekan berikutnya itu tanggal 15. Hari Senin tanggal 15, 16, 17 kalian akan mengikuti tryout kabupaten ketiga 3 hari. Lalu 3 hari berikutnya tanggal 20. Nah, tanggal 20 kalian akan mengikuti Yaumul Ma'al Quran. Ada 2 hari ya, Sabtu dan Ahad. Nah, 15, 16 tryout.
20 yaumul ma'al Quran. Nah, ini sudah dikasih warna Ustadz Umar. Ya, 20, 21 adalah yaumul ma'al Quran. Ya, begitu. Lalu satu pekan ini untuk persiapan ujian tanggal 27. Tanggal 27 ya. 27 Februari ini kalian akan mengikuti ujian tahfidz. Jelas? 27 Ustaz, dikasih warna Ustaz. Nah, ini kalian mengikuti ujian tahfidz. Ujiannya juga menggunakan grup Zoom meeting. Nanti akan dikelompokkan masing-masing, ya. Nah, untuk itu kalian harus persiapkan dari sekarang, ya. Untuk pekan ini umpamanya persiapan untuk segera mengevaluasi materi-materi yang belum dipahami untuk persiapan tanggal 15 sampai 17. Lalu 2 hari ini nanti kamu murojaah, ya. Latihan murojaah setoran untuk latihan di Yaumul Ma'al Quran. Jadi Yaumul Ma'al Quran 2 hari ini untuk melancarkan. Ya, harapannya tanggal 27 kalian sudah siap. Gitu ya anak-anak ya. Tryout-nya untuk bulan Februari cuma 1 kali Ustaz Umar ya, betul ya? Nah, cuma 1 kali, 15, 16, 17. Nah, mumpung untuk tryout-nya cuma 1 kali bulan ini, kalian harus manfaatkan betul waktu tersisa ini ya. Nah, ini Yaumul Ma'al Quran. Ya, kalian setorkan tuh yang terakhir kalian hafalkan. Ya, lebih baik itu sesuai dengan data. Artinya apa? Kalau kalian datanya setorannya itu 2 juz, ya 2 juz kamu setorkan besok saat ujian sama Yaumul Ma'al Quran. Setorkan ya, supaya nanti kamu punya prestasi banyak. Jangan malah terbalik. Di data kamu sudah nyampe 2 juz. Sedangkan kamu Yaumul Ma'al Quran dan ujiannya malah 1 juz yang diujikan. Kan sayang sekali proses yang kamu sudah lewati ya, jadi tidak ada manfaat untuk kamu untuk menunjukkan prestasi kamu. Ya, gitu ya. Jangan takut. Ya, jangan khawatir. Ya, Yaumul Ma'al Quran itulah waktu yang tepat untuk kalian latihan setoran, murojaah setoran sama pembimbingnya. Ya, di data 2 juz atau 3 juz, ya setorannya segitu. Jangan malah diturunkan. Paham ya anak-anak ya? Yang sering Pak Salim itu dapat laporan itu, Pak, untuk anak-anak kelas 6 Al-Indi ini loh Pak, banyaknya itu 2 juz, 3 juz loh Pak. Kok minta setorannya 1 juz itu kan aneh Pak. Nah, ini untuk masukan untuk kalian ya. Jangan seperti itu. Sesuaikan dengan data yang sudah kalian setorkan tiap pelajaran tahfidz itu. Ya, kalau sudah 2 juz ya 2 juz wajib. Ya, harus ya berjuang. Aku setiap hari sudah setoran sampai saat ini sudah 2 juz. Mosok mau ujian mau diwisuda kok cuma 1 juz. Malu aku. Malu. Waktu sudah terbuang sia-sia setoran ya, ngantri dan lain sebagainya. Ya. Kamu setoran cuma 1 juz. Malu. Ya. Malu. Ya, gitu ya, anak-anak ya. Nah, itu ya diperhatikan 1 pekan itu harus sudah siap untuk ujian tahfidz, karena nanti kalian akan diwisuda tahfidz berdasarkan capaian prestasinya, berapa juz kalian mampu untuk menyelesaikan untuk setorannya, dan besok kalian akan diwisuda, akan mendapatkan sertifikat yang bisa sangat bermanfaat untuk melanjutkan untuk pendaftaran di sekolah berikutnya. Biasanya akan ditanya, hafalannya sudah berdapat berapa juz. Nah, kalau sudah mampu 2 sampai 3 atau apalagi sampai 5 atau 7 juz itu kan bisa mendapatkan beasiswa. Ya kan, meringankan biaya orang tua. Nah, kan kalian bisa menjadi anak berprestasi. Insya Allah itu. Ya, dengan barokah dari Al-Qur'an. Begitu ya anak-anak ya, ini motivasi untuk kalian. Ya. Nah, itu tanggal-tanggal dicatat, bikin strategi, tiap hari harus murojaah berapa supaya di Yaumul Ma'al Quran dan ujian lancar. Nah, itu aja. Nah, itu informasi sekolah yang bisa Pak Salim sampaikan. Mungkin nanti akan ada tambahan dari Ustadz Umar.
sebelum masuk ke evaluasi pembelajaran daring 1 pekan ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Umar. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Salim yang sudah menyampaikan tadi ya banyak tausiah. Harapannya kalian mempersiapkan diri. Prinsipnya adalah kita waktu terus berjalan dan waktu yang tersisa itu semakin sedikit. Kalian harus memakan waktu sebaik-baiknya karena orang yang beruntung adalah orang yang mau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi itu. Nah lanjut karena masih terkait dengan evaluasi yang hari Kamis kemarin, pekan kemarin kita sudah menyampaikan evaluasi pada orang tua kalian terkait dengan evaluasi KBM daring. Intinya saja ya, intinya itu adalah hasil tryout yang kalian dapat itu masih belum maksimal. Itu digambarkan dari partisipasi kalian mengikuti KBM daring itu kurang ya. Jadi mungkin ada yang sudah melihat rekamannya bahwa Pak Umar sudah share screen di situ di video yang Kamis malam itu waktu tonton video samplingnya Pak Umar ya, samplingnya itu matematika itu rendah. Jadi dari video yang cukup panjang tapi yang kalian tonton itu sangat sedikit. Ini menandakan apa ya? Kalau di dalam prinsip talabul ilmi itu ada yang kurang. Padahal salah satu tujuan menuntut ilmu itu ada 3 bagian ya yang harus sampai kepada siswa atau murid itu adalah yang pertama adab, kemudian yang kedua ilmu, kemudian yang ketiga amal ya. Nah, apabila adabnya sudah bermasalah, biasanya ilmunya akan bermasalah. Dalam artian apa? Biasanya daya serapnya kurang, pemahamannya kurang, susah diingat, susah dipahami. Karena apa? Adab-adabnya kurang. Nah ini ketika kita mempelajari kitab yang klasik ya, kita ta'lim itu, maka Ustadz mengharapkan kalian menjaga adab ini ya. Adab, makanya ketika di Google Classroom biasanya Pak Umar tulis jagalah adab. Nah adab itu apa? Sikap-sikap kita ketika kita menuntut ilmu ya. Jadi mungkin kalau pas nonton video ya jangan di atas kasur, posisikan punggungnya lurus ya, tegak. Kemudian apa? Kita konsentrasi pakai baju yang pantas ya. Jangan sampai pakai pos oblong karena itu menggambarkan adab yang kurang baik. Kemudian kita berusaha memahami, kita hormati apa siapapun yang membuat video itu ya. Mungkin ada yang komentar, Ustadz ini videonya bosenin atau lama atau enggak menarik. Nah itu ya itu gambaran mungkin adabnya kurang ya. Ustadz di sini itu ketika Ustadz tanya cek mereka membuat video itu sudah ada yang sampai lembur-lembur sampai jam 1 malam sampai jam 2 malam itu membuat videonya sampai segitunya ya, sampai susah payah. Namun apa hasilnya yang ditonton cuma 3 menit, 4 menit, bahkan mungkin ada yang kurang ya, cuma dilihat sebentar langsung ditutup atau diabaikan, langsung mengerjakan soal. Nah ini adalah salah satu bentuk adab yang tidak baik. Nah oleh karena itu wajar saja apabila hasilnya itu belum memuaskan. Karena apa? Adabnya kurang bagus, maka biasanya hasil ilmunya juga kurang bagus. Itu sudah rumus ya. Karena Pak Umar dan Ustadz Salim dan Ustadz yang sudah cukup lama mengajar, siswa yang adabnya bagus biasanya nilainya bagus ya. Kemudian juga akan mudah diamalkan, menjadi amal yang nyata, amal yang dikerjakan ya, tidak hanya teori tapi benar-benar menjadi praktek. Nah contoh misalnya sampel ya, ketika pembelajaran di sekolah itu kan ada ini ya, dulu waktu kondisi normal kalian ada sholat sunat ba'da zuhur, masih ingat ya? Kalau di sekolah kan yang ikhwan ada sholat ba'da zuhur. Nah, apakah selama daring ini kalian mengamalkan itu? Contoh sederhana, contoh ini sampel saja, contoh. Nah, yang mungkin dalam 1 pekan ini kalian mengamalkan sholat sunnah ba'da zuhur, angkat tangan, coba pakai simbol ini ya. Nah, simbol ini, angkat tangan, ada berapa orang? Yang dalam 1 pekan ini kalian mengamalkan sholat sunat ba'da zuhur. Ini Mas Davin, Mas Nanta, alhamdulillah, Mas Adan, Mas Hamid, Mbak Syifa. Nah itu alhamdulillah. Kadang-kadang Ustadz. Nah artinya apa? Nah, itu gambaran ketika ilmunya tidak masuk, adabnya tidak masuk, maka ilmunya kurang, amalnya juga kurang. Jadi gitu. Jadi makanya kita harus dimulai dari adab dulu ya. Silakan diperbaiki adabnya. Kemudian bagaimana caranya biar ilmu itu kuat ya. Nah salah satu Ustaz pernah kajian sama Ustaz Solihun di situ tentang penafsiran surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Di ayat terakhir itu sangat terkenal ayatnya ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan memberikan kamu ilmu. Jadi gitu. Jadi kalau kita bertakwa pada Allah, itu insya Allah akan diberi ilmu oleh Allah. Bentuknya apa? Mudah ingat, mudah paham,
kemudian mudah mengamalkan ya. Nah, itu adalah contoh bentuk pemberian ilmu dari Allah. Karena apa? Kita bertakwa. Makanya di BBI kita sering ditanyakan ya mutabaah itu salah satunya bentuk untuk biar takwa kita itu bertambah. Kalau takwa kita bertambah, insya Allah ilmu itu akan mengikuti ya, akan mengikuti. Dan nanti setelahnya Allah akan memberikan ilmu yang apa itu selama ini nggak diberikan. Kalau kita misalnya ketakwaan kita kurang, biasanya apa tuh baca pertama tuh nggak dong, tapi begitu apa namanya kita dekatkan sama Allah, kemudian kita baca sekali rasanya wah ternyata gini tuh. Nah itu kita mudah pahamnya itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah mungkin jalan untuk yang merasa Ustaz saya belajar lama-lama kok nggak dong ya, atau mungkin nggak paham-paham, itu bisa jadi ketakwaan kita pada Allah masih kurang. Oleh karena itu Umar mengajak semua siswa di sini, termasuk Ustaz Umar juga merasakan sendiri, kalau kita dekat sama Allah itu rasanya membaca sebentar itu udah dong ya. Nah sebagai gambaran, Ustaz itu juga sebenarnya belajar bahasa Arab ya. Nah ketika kita mengamalkan sering sholat, memperbanyak ibadah sunnah, kemudian kita itu mendengar pelajaran dari guru, itu rasanya nempelnya cepat, dongnya itu cepat. Yaitu adalah salah satu karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya kita jangan sampai mengandalkan usaha saja. Yang penting saya latihan soal banyak-banyak, tapi ibadah sunnahnya nggak ditambah, kemudian kita jarang sholat tepat waktu. Nah itu ketakwaan kita berarti kurang. Oleh karena itu silakan kalian tambah. Insya Allah dengan izin Allah, biasanya siswa yang mendekatkan diri sama Allah akan dimudahkan untuk menuntut ilmu. Nah mungkin itu saja tambahnya Ustaz Salim yang berkaitan dengan ilmu ya, biar karena sebentar lagi sudah dekat, silakan kalian dekatkan diri sama Allah. Dan momen Yaumun Ma'al Al-Quran ini sangat positif. Artinya apa? Kalian gunakan, diniatkan ya Allah, saya menghafal, menguatkan hafalan ini dalam rangka meniatkan untuk takwa kepadamu ya Allah. Insya Allah nanti ilmu yang lain akan dimudahkan ya. Karena dari datanya Pak Umar, biasanya angkatan-angkatan sebelumnya, siswa yang prestasinya bagus, itu memang ada kecenderungan hafalannya juga bagus, hafalan Qurannya. Nah, oleh karena itu, kalian yang sudah banyak, dinilai sudah banyak hafalannya di kelas 5, kalian pertahankan ya, kayak pesannya Ustaz Salim, jangan sampai malah diturunkan targetnya. Dulu sudah tercatat 2 juz, 3 juz, waktu mau setoran, saya 1 saja. Nah, itu berarti menurunkan target. Nah, kalian jangan sampai menurunkan target, tetap dipertahankan, syukur-syukur bisa ditambah. Ya. Mungkin itu saja Ustaz Salim tambahnya terkait evaluasi pembelajaran. Harapannya semua di sini anak-anak semakin soleh ya, semakin dekat sama Allah. Di waktu-waktu yang semakin dekat di akhir kalian mau lulus ini, kalian harus menyadari waktu itu senantiasa berkurang jatahnya, sehingga kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin saja Ustaz Salim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Umar atas motivasinya, nasihatnya untuk kita semuanya ya. Nah itu anak-anak bahwa kesuksesan itu bukan hanya dari usaha, tapi juga doa ya, karena itu harus selalu beriringan bersama. Tidak ada usaha saja yang menjadi dasar kesuksesan, tapi juga karena campur tangan Tuhan. Ingat, pelajaran PAI sudah disampaikan, adanya takdir ya, takdir mu'alak dan mubrom ya. Bagaimana takdir mu'alak itu bisa diusahakan oleh manusia ya dengan ikhtiar dan doa. Allah yang akan menunjukkan jalan kemudahan untuk menggapai cita-cita kita. Dan itulah yang kita harapkan anak-anak Salman ini bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Itu ya anak-anak ya. Nah, lanjut. Mungkin ada tambahan dari Ustazah Maulid. Monggo, kami persilakan. Keren. Terima kasih Ustadz Salim. Mohon maaf tadi terlambat karena sedikit ada masalah. Bagi anak-anak Bu Maulid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini yang Bu Maulid pegang jamnya Bu Maulid yaitu bahasa Indonesia latihan pagi. Nah, Bu Maulid share link soal ya. Link soal latihan pagi itu harapannya kalian mengerjakan latihan pagi tersebut. Itu soalnya bentuknya Google Formulir. Bu Maulid sudah
share link soalnya. Ada dan yang sudah mengerjakan, ini kelihatan banget ya, ada yang belum buka dan ada yang sudah membuka. Nah, yang sudah membuka dan mengerjakan itu ada 13 orang. Jadi kalian itu kan ada 55 siswa, 55 orang. Berarti yang tidak membuka itu ada 40-an ya, 40-an siswa belum membuka. Nah, harapannya kalau ada jam pagi atau latihan pagi, itu silahkan pagi-pagi itu ya disesuaikan dengan jadwalnya. Dibuka linknya, dibuka Google Classroom-nya. Di Google Classroom itu perintahnya diminta apa itu dijalankan ya anak-anak. Jangan sampai apa itu namanya? Jangan sampai kalian itu kalah dengan ini SD-SD lain. Kenapa kok kalah dengan SD-SD lain? SD lain itu yang tidak difasilitasi seperti kalian. Kalau kalian ini sudah difasilitasi ya, difasilitasi HP, difasilitasi internet, tapi malah digunakan yang tidak baik, digunakan malah nyeleweng dari apa yang seharusnya kalian lakukan seperti itu. Tapi SD yang lain yang kalian nggak tahu ya, ada beberapa teman kalian di SD lain itu tidak orang tuanya, beberapa orang tua itu tidak bisa memfasilitasi internet, tidak bisa memfasilitasi HP. Nah, tapi mereka itu sangat semangat dalam ini mengerjakan, semangat belajarnya. Belajar lewat apa? Tidak karena dia tidak difasilitasi HP dan tidak difasilitasi internet, mereka semangat belajar buku-buku yang diberikan oleh gurunya. Jadi Bu Maulid harap kalian kan di SD Salman Al Farisi itu sudah di orang tua kalian memfasilitasi kalian internet. Bapak Ibu guru di sini juga memfasilitasi kalian soal-soal lewat soal-soal online. Nah, silahkan soal-soal online, kemudian fasilitas internet itu digunakan dengan baik, digunakan pada tugasnya ya, pada tugasnya. Kalian hari ini ada tugas apa itu juga dilaksanakan, bukan malah pagi-pagi udah dikasih HP karena udah ada jadwalnya yaitu misalnya kayak tadi pagi itu mengerjakan soal seperti itu. Nah, di Google Classroom, tapi Google Classroom-nya tidak dibuka, malah membuka yang lain, aplikasi di sebelahnya Google Classroom. Nggak tahu Bu Maulid aplikasi apa di sebelahnya Google Classroom, di HP kalian tuh Bu Maulid nggak tahu. Nah, itu sama aja kan kalian tidak ini ya, tidak menjaga amanah dari orang tua kalian. Kan amanahnya hari ini mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Kan tiap pagi Ustadz Salim, Ustadz Umar itu juga sudah share ini. Share hari ini jadwalnya apa aja, di share jadwalnya itu. Nah, karena kalian tidak mau membuka, ya tidak tahu hari ini itu ternyata ada mengerjakan soal gitu. Nah, makanya Bu Maulid berharap kalian tetap semangat karena fasilitas kalian itu lebih. Kalian harus bersyukur di luar sana itu masih banyak siswa SD ya sepantar kalian itu yang tidak bisa menikmati fasilitas belajar yang kalian dapatkan. Nah, contohnya mereka hanya ada beberapa yang hanya mendapatkan buku saja atau hanya seminggu sekali mengerjakan soal. Terus dia mau tanya ke gurunya juga nggak bisa. Karena apa? Karena harus online, otomatis kan gurunya online. Jadi bagaimana mereka bertanya? Ya seminggu sekali mereka baru
bisa konsul ke gurunya seperti itu. Nah, kalian sekarang di SD Salman Al Farisi itu kan dikasih fasilitas untuk bisa konsul setiap hari ya. Makanya dimaksimalkan, waktunya digunakan sebaik mungkin. Terus anak-anak sebentar lagi kan akan ada tryout ya, tryout tanggal 15. Nah, nanti tanggal 15 itu, mulai tanggal 15 itu kalau nggak salah bahasa Indonesia nggak Ustadz? Ya, bahasa Indonesia, terus kemudian matematika, terus IPA. Nah, kalian buktikan bahwa pada tryout selanjutnya itu kalian bisa membawa nama baik Salman, ya, membawa nama baik Salman. Dengan apa kalian bisa membawa nama baik Salman? Dengan kalian serius belajarnya, sungguh-sungguh. Kalian kan sudah diberi ini ya, kalau tidak salah diberi buku, beberapa buku. Nah itu ya benar-benar dipelajari. Di buku itu kan ada ringkasan materinya, ya berarti dibaca. Bapak Ibu guru di sini juga sudah share materi-materi yang sesuai dengan ini ya, kisi-kisi nanti ujian. Nah, itu juga dipelajari. Tidak hanya dibuka terus ditutup, tidak dibaca. Nah, itu tolong dimanfaatkan atau digunakan dengan sebaik mungkin. Bu Maulid harapnya seperti itu. Karena kalian tinggal menghitung hari ya, di SD itu puasa aja tinggal beberapa, kalau dihitung tinggal beberapa bulan ya, tinggal kalau dihitung hari itu tinggal beberapa hari. Nah, kalian di SD itu juga tinggal beberapa hari. Jadi Bu Maulid mohon berikanlah yang terbaik ya, anak-anak. Dimanfaatkan waktunya itu sebaik mungkin sekarang, mulai dari sekarang. Ya, tidak ada kata terlambat kalau kalian itu mau sungguh-sungguh. Apa kalian tuh seneng kalian lulus dari SD, kemudian nilai kalian itu tidak memuaskan? Nah, kan kalian lebih senang ya lulus dari SD nilainya bagus. Wah, angkatan 10 berarti nilainya bagus. Nah, terkenal nanti untuk adik-adik kalian juga. Berarti kalian berhasil menjadi kakak yang menjadi contoh. Nah, coba kalian berpikirnya seperti itu. Jangan berpikir, aku lulus SD, aku udah keterima sekolah. Jangan seperti itu. Udah keterima sekolah, tapi kalau nggak lulus, sama aja. Makanya gimana? Tetap berjuang ngadepin ujian, supaya lulus, terus nilainya juga bagus. Seperti itu. Terus lanjut untuk ini ya, pembelajarannya Bu Maulid ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sama IPA. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia dan IPA, mohon maaf ya, bahasa Indonesia dan IPA nanti kan materinya sudah selesai. Nah, akan Bu Maulid isi dengan ini. Kalau untuk IPA itu akan Bu Maulid isi dengan kalian menghafalkan diktat. Nah, ada beberapa nanti Bu Maulid pandu di Google Classroom, kayak pas pembelajarannya nanti Bu Maulid ini ada tugas, terus kemudian kalian hafalkan halaman berapa, nanti Bu Maulid share-nya di Google Classroom, kemudian kalian hafalkan di situ. Terus setelah itu ada setoran. Setorannya bagaimana? Seperti setoran pidato. Jadi video call ya. Per kelompoknya juga Bu Maulid akan memakai, kelompok pidato, insya Allah. Nah, terus untuk bahasa Indonesia, selain hafalan ya IPA, itu Bu Maulid akan share tugas-tugas yang dikerjakan seperti Google Formulir sesuai dengan kesulitan kalian masing-masing. Misalnya hari ini itu kalian mempelajari atau menghafalkan tentang
rantai makanan dan perkembangbiakan. Berarti hari ini tugasnya di Google Formulir itu juga tentang rantai makanan dan perkembangbiakan. Nanti setoran hafalannya juga tentang rantai makanan dan perkembangbiakan seperti itu. Nah, untuk bahasa Indonesia itu PR-nya yang masih banyak kesalahan itu tentang kata baku, kalimat efektif. Nah, itu mungkin nanti Bu Maulid akan banyak berlatih soal tentang kalimat kata baku, kalimat efektif seperti itu. Nanti Bu Maulid akan share soalnya di Google Classroom, terus ada link di Google Formulir. Nah, untuk bahasa Jawa, maaf ya, bahasa Jawa itu kita masih ada 2 bab lagi yang belum selesai. Nah, nanti pertemuan pekan ini, kemudian pertemuan pekan depannya, itu insya Allah Bu Maulid akan tetap share materi tentang bahasa Jawa. Nah, terus kemudian anak-anak yang belum mengerjakan tugas yang pekan kemarin, silahkan kalian mengerjakan tugasnya dikerjakan. Bu Maulid tunggu ya tugasnya, nanti Bu Maulid akan data seperti biasanya, terus kemudian di-share di grup orang tua. Nanti Bu Maulid minta bantuan Ustadz Salim dan Ustadz Umar. Seperti itu. Oke anak-anak, mungkin ini dari Bu Maulid, tetap semangat walaupun ini tuh kita masih daring, masih online, tapi tidak menyurutkan semangat kalian, ya. Bukannya di sini Bu Maulid, Ustadz Umar, Ustadz Salim, Ustazah Atikah, terus selalu menyemangati kalian, tapi yang disemangati hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Itu sayang banget. Jadi harus gimana? Dicantelkan. Jadi masuk telinga kanan, dicantelkan ke otak. Oh, dipikirkan, diingat-ingat baik-baik bahwa aku itu dinasehati Ustadz Ustazah yang ada di sekolah itu harapannya untuk kebaikanku, nah, bukan kebaikan Ustadz Ustazah, tapi untuk kebaikan kalian juga. Seperti itu. Terima kasih, Bu Maulid, kembalikan ke Ustadz Umar dan Ustadz Salim. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustazah Maulid atas motivasi, saran, serta masukannya tadi ya. Semoga anak-anak bisa mengikuti, bisa menjalani apa yang dinasihatkan tadi. Ya. Lanjut untuk dari Ustazah Atika, apakah ada yang perlu disampaikan? Monggo. Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Ya Ustazah Atikah mau menyampaikan aja yang mata pelajaran yang hari ini itu kan PPKN ya. Nah, jadi setiap ada tugas itu tolong dibaca dulu perintahnya sampai habis. Nanti kalau sudah baru dikerjakan. Tugasnya itu apa yang ada di perintahnya itu ya. Kan sudah ada instruksinya. Nah, terus ini saya lihat juga yang mengerjakan itu baru 10 anak. Dan besok terakhir jam 7. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat mengerjakan, mohon maaf nilainya nggak sebagus dengan yang mengerjakannya tepat waktu dikumpulkannya. Itu ya. Nanti yang belum mengerjakan, Ustazah Atika juga akan ngelis, terus minta bantuan Ustadz Umar dan Ustadz Salim buat nge-share di grup kelas kalian masing-masing. Terus itu sama minggu depan kan tryout, jadi nanti ada tugas ini aja, tugas praktek yang PPKN itu nanti masuk di ulangan harian PPKN. Nanti mungkin menghafal Pancasila sama simbol-simbolnya, tapi di video. Nanti di videonya, memorinya diturunin aja kapasitasnya, jadi supaya bisa masuk di Google Drive-nya Ustazah Atikah. Gitu ya. Yang kedua ada SBDP, itu sama. Saya buka dulu.
SPDP ya. Yang kemarin itu juga kan ada 2. Nah, itu sama ya kayak yang PPKN tadi. Kalian itu biasa untuk membaca instruksinya dulu dari awal sampai habis. Setelah itu baru mengerjakan tugas. Jadi biar tidak terlewat dan biar mengerti apa yang ditugaskan oleh guru-gurunya. Seperti itu ya. Ya, ini sudah alhamdulillah sudah setengah mengerjakan. Nanti Ustazah Atika update juga ke Ustadz Umar sama Ustadz Salim buat ngirim yang belum mengerjakan siapa aja. Dan 2 minggu lagi setelah tryout kita nanti masuk ke pembelajaran tema 8. Terus yang buat BPI minggu ini nggak ada. Minggu kemarin cuma nonton video aja. Harapannya Ustazah Tika yang kemarin itu anak-anak harus menonton semua videonya. Kenapa? Itu bisa menjadi pembelajaran buat kalian semua dan pengetahuan buat kalian semua bagi teman-teman yang memang masih suka menonton drakor gitu, yang masih suka mengagumi Korea, apalagi yang tentang musiknya gitu-gitu ya. Nah, itu kalau misalnya nonton semuanya ada di situ, dampaknya apa, pengaruhnya apa, dan itu juga termasuk dari bagian salah satu Illuminati yang nanti ada dakjalnya di dalamnya. Udah lengkap di dalam video itu, jadi harapannya Ustazah Tika semuanya pada nonton ya. Terus itu nanti 2 minggu kemudian BPI-nya kita udah mulai setoran hadis sama setoran Asmaul Husna. Nanti setoran hadisnya itu 2 hadis dulu. Nah, jadi nggak sekaligus ya. Harapannya nanti biar bisa teman-teman semuanya yang belum mengirimkan dan Bu Atikah bisa meng-cross-check hafalannya hafalan setorannya satu-satu itu benar atau enggak. Terus yang Asmaul Husna itu 2 minggu kemudian lagi. Jadi emang berjeda, dilihat nanti instruksinya, dibaca baik-baik, baru habis itu dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan yang diinstruksikan. Oke, gitu saja. Terima kasih dari Ustazah Tika. Ustazah Tika kembalikan ke Ustadz Salim. Baik, terima kasih Ustazah Atika yang sudah menyampaikan informasi dan masukannya untuk kita semuanya ya. Tolong diperhatikan ya. Nah, anak-anak perlu diperhatikan juga bahwa untuk hasil musyawarah dengan orang tua kalian pada pekan lalu ya, malam Kamis ya, malam Kamis itu ada keputusan baru yang sudah diambil bersama. Jadi kesimpulannya, ini langsung kesimpulannya aja ya, supaya kalian tahu. Jadi kesimpulan dari rapat dengan orang tua kalian malam Jumat kemarin itu adalah bahwa sekolah akan memfasilitasi untuk pembelajaran 2 metode atau 2 cara. Karena ini yang meminta langsung oleh orang tua. 1 adalah orang tua yang menghendaki pembelajaran daring, maka masih menggunakan metode yang seperti biasa ditambah pembelajaran langsung. Nah, pembelajaran langsung nanti sifatnya seperti Zoom ini ya. Seperti Zoom, kita mengajar ya. Nah, kalian menyaksikan dari rumah. Itu pembelajaran langsung. Tentunya sesuai dengan konsekuensinya. Kalau pembelajaran langsung menggunakan Zoom seperti ini, maka kalian harus menyediakan kuota yang lebih daripada biasanya. Karena ini sifatnya langsung. Jadi mungkin kuotanya akan menggunakan lebih banyak ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk metode yang kedua adalah pembelajaran tatap muka bagi orang tua yang menghendaki anaknya atau siswa menghendaki bertemu pembelajaran dengan gurunya. Kita juga akan fasilitasi itu.
Jadi ada dua ya, pembelajaran daring dan tatap muka. Nah, penyebutannya pembelajaran tatap muka adalah bimbingan. Bimbingan belajar ya. Pelaksanaannya di sekolah di hari Sabtu dan Ahad ya. Di pembelajarannya di hari Sabtu dan Ahad. Nah, nanti akan dikelompokkan. Ini masih disusun kelompoknya dan juga teknisnya. Jadi nanti info berikutnya akan ada info di grup kelas masing-masing. Jadi seperti itu kesimpulan umumnya ya anak-anak ya. Nah, itu untuk pembelajaran berikutnya nanti ada khususnya 3 mapel ya. 3 mapel itu nanti akan ada pembelajaran bimbingan belajar tatap muka bagi yang menginginkan. Tidak ada paksaan loh ya. Ya bagi yang menginginkan karena ini permintaan orang tua langsung. Nah, ini harapannya yang bisa langsung ketemu itu nanti persoalannya cepat selesai. Artinya mungkin yang kurang paham di bab-bab tertentu langsung ketemu Ustadz, langsung bisa ditanyakan dan langsung bisa paham. Dan juga yang pembelajaran daring juga demikian ya, pembelajaran langsung itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kurang paham ya langsung ditanyakan aja karena belajarnya langsung. Jadi Ustadz dan teman-teman kalian di sekolah itu kalian di rumah tapi lewat Zoom seperti ini. Tahu ya gambarannya ya, langsung. Ya, saya di sini mengajar anak-anak yang offline, yang ke sekolah, yang ketemu dengan Pak Salim umpamanya. Kemudian anak-anak yang lain menyaksikan rekaman langsung ini melalui laptop kalian masing-masing di rumah. Seperti itu ya gambarannya. Nah, besok seperti itu. Nah, untuk itu yang anak-anak yang daring maupun yang offline dipersiapkan. Begitu ya. Nah, itu tambahan untuk evaluasi dari rapat yang kemarin sudah dilakukan bersama orang tua kalian. Itu saja, Ustadz Umar. Apakah ada tambahan? Kalau tidak ada, silakan. Ini sesi waktu untuk tanya jawab supaya komunikatif. Ada masukan dari siswa ke guru atau punya unek-unek dalam pikiran yang masih mengganjal terkait dengan pembelajaran maupun evaluasi tryout dan lain sebagainya. Silakan tunjuk tangan, menyampaikan pendapatnya atau diaktifkan Ustadz untuk chatnya ya. Biar minta nanti anak-anak bisa nulis di chat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Salim. Ini Ustaz Salim mungkin sebelum pertanyaan ada sedikit informasi. Jadi kalau tadi pagi Ustazah Maulid itu sudah share latihan soal tryout SDSN. Selasa besok matematika juga ya, tapi metodenya menggunakan live worksheet ya. Jadi live worksheet ini agak beda dengan Google Form. Karena apa? Ini tidak bisa disambi-sambi ya. Dulu mungkin kalian pernah mengerjakan live worksheet ya. Nah, ini power share screen saja, moga cepat ya. Biar besok pas ngerjakan live worksheet tidak bingung. Nah, nih besok Selasa. Nah, yang pertama, kalian sangat disarankan menggunakan laptop atau PC ya, agar nyaman dan tidak salah ketika klik jawaban option PG. Karena kan jaraknya dekat-dekat. A ke B, B ke C, C ke D itu kan jaraknya dekat. Khawatirnya ketika pakai HP itu terlalu kecil sehingga waktu nunulnya, ngekliknya itu salah. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, mengerjakan dibatasi waktu ya, matematika 120 menit dan tidak bisa disambi-sambi atau harus fokus. Makanya ini ketika kalian diminimize saja itu tetap jalan waktunya ya. Tab-nya ketika diminimize itu tetap jalan. Jadi tidak bisa disambi-sambi. Kemudian waktu pengerjaan muncul di kiri atas berwarna merah dan terus berjalan atau hitung mundur. Namanya time lapse ya atau countdown. Kemudian awali dengan berdoa sebelum mengerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh agar hasil maksimal. Nah, ini yang baru saja Pak Umar temukan. Poin nomor 6. Nah, ini penting banget ini. Tak beri tanda. Ini Ustadz baru tahu selama analisis kok nilai nilai dari live worksheet itu banyak yang turun. Mungkin ada yang lebih dari satu ngitungnya ya ini ya. Pastikan hanya memilih satu option PG nomor soal karena ada denda negatif 1 jika soal lebih dari 1 PG. Maksudnya apa? Satu soal dijawab 2, misalnya A sama D ya. Nanti ada contohnya. Itu ternyata kena denda ya. Jadi dikurangi nilainya. Ini Ustadz baru tahu. Jadi makanya jangan sekali-kali ngakali di isi lebih dari 1. Jika sisa waktu, silakan diri kembali. Jika sudah yakin, klik tombol finish dalam kotak warna biru paling bawah. Kemudian setelah klik finish, isi nama lengkap,
kelas atau grup level dan sekolah. Kemudian klik send. Kemudian setelah itu muncul nilai di pojok kiri atas berwarna merah. Nah, kalian boleh tutup tab dalam browser dan berdoa selesai. Nah, ingat ini harus sudah finish ya. Sebelum waktu itu harus diklik finish ya. Nah, ini contoh screenshotnya. Di kiri atas ada tulisannya seperti ini, time left 120 menit. Nah, ini untuk matematika. Terus kemudian, nah ini contoh. Jawaban yang double dianggap salah dan kena denda -1. Maksudnya dikurangi 1 ya. Ini mungkin sistemnya sana, live worksheet akan mendeteksi kalau dia melebihi satu lokasi yang berdekatan, berarti ini dia jawabannya double. Nah, ini salah ya. Ini jawaban salah nih. Nah, kemudian setelah selesai klik tombol di bawah ini yang finish warna biru paling bawah ya. Kemudian jangan lupa setelah diklik muncul, nah ini isi nama dulu, kemudian grup level ini kelas 6 tinggi atau Al-Khawarizmi, kemudian sama school subject itu adalah sekolah kita, SDT sama versi 2. Nah, ini contoh nilai yang muncul setelah klik send di kiri atas. Nah, ini Pak Umar mencoba waktu untuk besok ini sudah tak coba, hasilnya 9,5 ini adalah dianggap salah 2. Padahal harusnya salah 1. Jadi Pak Umar nyoba yang jawaban tadi, ini tak kasih 2, ini ternyata kena denda ya. Ini kan jawabannya salah, harusnya salah 1 toh. Nah, ini ternyata salahnya 2. Harusnya 9,75 atau 9,8. Nah, ini contoh untuk yang besok Selasa. Kalian harus hati-hati biar tidak keliru dalam mengisi live worksheet ya. Ingat waktunya 2 jam. Oleh karena itu, insya Allah Pak Umar buka jam 6.30 ya. Jam 6.30 sampai, ini mohon izin pada Ustazah Maulid, mungkin kepotong sebentar ya, setengah jam. Itu kalau 120 menit itu akan sampai jam 8:30 atau 8.30. Nah itu jadi saya nanti, tapi kalau selesai sebelum itu tidak masalah. Jadi saya maksimal 2 jam. Ketika sudah di start, dia akan 120 menit benar-benar berjalan. Nanti kalau kalian nggak selesai, lebih itu akan tertutup otomatis. Artinya tidak jadi dinilai ya. Jadi gitu. Itu saja Salim tambahnya untuk besok Selasa. Baik. Terima kasih Ustaz Umar atas arahannya ya. Tolong diperhatikan itu ya. Ternyata ada pengurangan poin -1 bila menjawabnya itu lebih dari yang seharusnya. Yaitu harusnya milih 1, kamu milihnya 2. Ya, gitu ya. Sesuai dengan ketentuannya. Baik anak-anak, waktunya silakan untuk menyampaikan pendapat. Silakan. Yang malu boleh. Bisa diketik di kolom komentar. Namun hati-hati ya, semuanya terekam dengan baik. Semua komentar itu terekam dengan baik ya. Ustadz, yang tadi itu gimana Ustadz? Ada yang daring, ada yang enggak, itu gimana Ustadz? Baik, ini siapa yang bertanya? Davin Ustadz. Mas Davin. Saya jelaskan kembali. Jadi begini Mas Davin dan teman-teman semuanya. Insya Allah untuk pembelajaran berikutnya ya nanti akan ada 2 model pembelajaran. 1, model pembelajaran daring atau online seperti biasanya. Yang kedua, pembelajaran offline atau tatap muka. Namun pembelajaran offline ini, tatap muka ini kita menyebutnya adalah pendampingan belajar. Paham? Nah, itu ya. Teknisnya, pelaksanaannya bagaimana caranya? Untuk yang daring, sebagaimana biasanya untuk mapel-mapel yang lain ya, melalui video, Google Classroom, ya, YouTube dan lain-lain. Itu ya. Dan juga nanti ditambah dengan pembelajaran online langsung. Contohnya seperti ini nih. Kita lagi Zoom ini ya, tapi Pak Salim lagi menerangkan di kelas. Dengan siapa? Dengan anak-anak yang nantinya yang memilih offline atau tatap muka. Jadi di kelas ada siswa, ada guru ya. Siswa tersebut yang memilih pembelajaran yang kedua yaitu tatap muka tadi ya. Nah, diajar langsung sama gurunya, tapi disuting pakai Zoom. Disuting seperti ini loh. Kalian di rumah kan ini, tapi saya di sekolah ini umpamanya ya, sedang menerangkan pelajaran bersama anak-anak yang mengikuti pelajaran tatap muka. Kalian yang di rumah yang memilih pembelajaran daring ya bisa menyaksikan seperti ini. Nah, gitu ya anak-anak ya, jelas ya. Dan pembelajaran tatap muka ya ke sekolah.
kapan harinya? Hari Sabtu dan Ahad. Nanti akan dijadikan kelompok-kelompok kecil, ya, 5 orang, nanti dijadwal seperti dulu pernah dilakukan saat semester 1. Gitu ya, Mas Davin? Jelas atau kurang? Jelas. Jelas. Nah, itu. Nah, ini kita sudah dapatkan beberapa orang tua yang menyetujui untuk pembelajaran tatap muka dengan konsekuensi ya yang sudah disepakati. Semuanya punya resiko sama-sama. Untuk yang daring punya resiko. Resikonya nanti kurang pemahamannya juga bisa, atau kuota datanya lebih banyak habis. Bisa aja karena itu konsekuensi daring ya, karena mereka memakai kamera yang nyala ya terus saat pembelajaran langsung. Makanya saya tadi sampaikan kalau yang memilih daring mohon disiapkan paket data yang lebih ya untuk konsekuensinya. Nah, untuk resiko dari yang masuk ya juga punya resiko juga. Satu, kita juga harus hati-hati sebenarnya, harus ketat dalam penerapan protokol COVID kesehatan itu. Ya, tidak sembarangan nanti masuk sekolah malah pada kumpul-kumpul, pada main bola, pada gojekan dan lain sebagainya, nggak boleh. Harus sesuai dengan protokol kesehatan, harus ketat. Ada aturannya yang masuk sekolah itu. Karena memang dari dinas itu masih belum membolehkan untuk ketemu dalam jumlah yang banyak. Nah, gitu ya anak-anak ya. Itu punya konsekuensi resiko masing-masing. Dan tentunya orang tua yang meminta itu sudah menyanggupi segala konsekuensi dan resikonya kita tanggung bersama. Oleh sebab itu, dari guru ya siap memfasilitasi baik yang orang tua menginginkan pembelajaran anaknya untuk tatap muka maupun yang daring atau online. Itu ya. Halo, paham? Jelas ya? Oke, ada yang bertanya di chat, Ustadz? Ini ada yang tanya, Pak, kalau daring misalnya nggak paham pelajarannya atau materinya, boleh tanya sama orang tua? Boleh. Kami persilahkan. Ya, silakan. Boleh ya, ini yang sudah saya jawab ya. Tidak ada namanya siapa itu. Namanya cuma strip-strip apa itu. Ada yang ditanyakan lagi? Anak-anak? Soalnya kemarin kita saat rapat itu orang tua sudah mengakui sendiri bahwa anaknya saat daring itu tidak maksimal Ustadz, belajarnya Ustadz. Hanya di skip-skip videonya, malah menonton video yang lain daripada video materi yang dikirim Ustadz gitu katanya. Malah lebih banyak yang melihat video-video yang lain di YouTube itu loh Ustadz. Oh gitu ya, pantas saja. Jumlah tontonan anak-anak itu kurang, nggak paham-paham. Lawang yang dikirim apa, yang ditonton apa. Ya itu ya efek ya dari tidak dipantau dengan serius itu. Makanya kemana-mana akhirnya yang nontonnya itu kemana-mana akhirnya. Nah, tidak fokus. Nah, gitu ya. Ustadz ada yang bertanya di chat. Ya. Berarti full seminggu ya Ustadz? Yo, tadi tak sampaikan hari ini yang mana yang full seminggu ini? Yang itu daring, apa namanya yang non daring, yang datang ke sekolahan. Yang tatap muka itu tadi saya sampaikan harinya itu cuma 2 hari, Sabtu dan Ahad. Ya, kita coba 2 hari dulu, Sabtu dan Ahad. Ya, untuk yang lainnya ya masih daring. Cuma itu adalah tambahan untuk khususnya 3 mapel yang diujikan, ya. Bahasa Indonesia, Matematika, IPA. Berarti tryout besok nggak pakai kertas ya Ustadz? Besok tryoutnya masih sesuai seperti biasanya. Kalian mengambil soal ke sekolah. Dikumpulkan di hari terakhir toh. Itu ya. Mbak, siapa itu? Siva ya. Ya, untuk tryout pelaksanaannya masih sama. Masih sama seperti biasa. Mengambilnya itu mungkin kalau nggak hari Jumat ya hari Sabtu, kalau soalnya sudah datang Kamis kita sampaikan Jumat. Kalau Jumat baru datang ya paling Sabtu pengambilannya. Kita tunggu aja informasi untuk pengambilan soal. Akan dimasukkan dalam map, kemudian kalian ambil ke sekolah dan
kerjakan sesuai harinya, lalu kirimkan kembali semua jawaban dan soal itu di hari terakhir, hari Rabu. Ada yang lain? Silakan. Bu, nanti bisa praktek pidato bahasa Jawa? Bisa, insya Allah. Nanti disepakati aja waktunya ya. Oke, selanjutnya. Ada yang lain? Ini kemarin di chat yang waktu di di survei kemarin itu juga banyak yang menginginkan pembelajaran tatap muka. Kemarin saya hitung itu banyak. Dari orang tua pun menginginkan itu separuh-separuh tuh, hampir separuh. Jadi ya kita akan fasilitasi semuanya. Ya, jangan khawatir. Nah, ini waktu tinggal sebentar lagi, tinggal 2 bulan lagi ya kita harus maksimalkan benar-benar ya. Semoga dengan adanya tambahan fasilitas untuk kalian untuk tatap muka ini menambah semangat, kemudian menambah nanti pemahaman kalian serta meningkatkan prestasi tentunya ya. Karena langsung ketemu bisa bertanya. Soalnya kalau lewat video juga kesaksian dari orang tua kemarin itu ya katanya seperti itu. Ada yang nggak serius Ustadz, nggak fokus, videonya malah yang ditonton bukan video materinya, video yang lain gitu ya, di skip kayak gitu ya, dicepet kayak gitu, nggak ditonton. Nah ya itu kesaksian dari orang tua kalian yang kemarin pernah disampaikan, tidak fokus intinya kayak gitu. Yuk. Bu, terakhir kapan setoran pidato bahasa Jawa pidato? Ya, setoran bahasa Jawa pidato itu terakhir ini ya bulan Februari, akhir Februari. Jadi Maret itu nanti dipastikan sudah selesai pidatonya. Jadi silakan kelompok-kelompok ya yang kemarin sudah setoran pidato bahasa Indonesia itu silahkan nanti dibicarakan lagi ya, dikoordinasikan lagi per kelompok mau atau waktunya yang bisa semuanya itu kapan. Terus nanti menghubungi Bu Maulid. Ini udah ada satu kelompok Ikhwan ya yang menghubungi Bu Maulid untuk hari ini. Nah, terus kemudian yang belum setor kemarin masih ada ya, Maulid bacain. Kemarin masih ada tiga anak yang belum setor pidato bahasa Indonesia. Nanti Bu Maulid tunggu ya. Bu Maulid bacakan. Yang pertama yaitu Mbak Putri, Mbak Farah Putri. Kemudian yang kedua Mas Laskar. Yang ketiga Mas Izul. Nah silahkan ketiga anak ini Mbak Putri, Mas Laskar, Mas Izul. Kemarin Bu Maulid sudah mencoba menghubungi Mas Izul dan Mbak Putri. Kemarin terkendala sinyal dan ini ya, terkendala sinyal, kemudian terkendala cuaca. Nah, nanti kita sepakati lagi kapan mau pidatonya, maju pidatonya. Kemudian Mas Laskar, nah di sini ada Mas Laskar. Mas Laskar, ada nggak Ustaz? Mas Laskar. Nggak ada Ustaz, nggak ada. Kayaknya selama ini Laskar nggak pernah ikut Zoom, Bu. WA-nya juga kadang nggak aktif, Bu. Ya, nanti Bu Maulid minta bantuan ya ke teman-teman. Bu Maulid belum berhasil menghubungi Mas Laskar sampai sekarang. Nanti kalau misalnya baru chat Mas Laskar atau lagi WA-an itu nanti silahkan diingatkan ya, membantu temannya. Kalian itu kan dulu dari kelas 1 itu bersama-sama ya. Kelas 6 bersama-sama. Jadi lulus juga harus bersama. Jadi temannya yang belum silahkan nanti dibantu. Karena misalnya Mas Laskar mudah dihubungi sama kalian, siapa nanti salah satu ada yang bisa menghubungi Mas Laskar, nanti silahkan boleh Bu Maulid ini nomor Mas Laskar yang aktif kayak gitu ya. Terima kasih. Oke, itu ya terjawab. Ada pertanyaan untuk Ustadz Umar sepertinya. Live worksheet bisa di print Ustadz. Mic-nya Pak, mic-nya masih di unmute.
Mohon maaf, Lagi. ini ada pertanyaan, live worksheet bisa di-print enggak? Kalau pas ngerjakannya enggak bisa, nanti ngasihkannya kalau sudah selesai. Jadi setelah kalian mengerjakan, nanti insya Allah Pak Omar buatkan pembahasannya juga ya dalam PDF. Nanti kalau ada yang masih minta kosongan juga saya berikan. Nah, yang penting kalian tuh live worksheet ini alokasikan waktu 2 jam ya, 2 jam beneran. Biar apa? Hasilnya akurat. 2 jam itu sebenarnya saya tuh bisa mengerjakan berapa soal sih? Nah itu loh. Itu yang pengen Pak Omar tahu. Maksudnya kalau nggak ada batasan waktu, nanti Ustaz Umar nggak tahu kalian kemampuannya seberapa, nggak tahu. Jadi dengan live worksheet ini Pak Omar bisa menahan 2 jamnya itu bisa tertahan. Tapi kalau menggunakan Google Classroom itu atau Google Form nggak bisa. Jadi gitu. Mungkin Ustaz Salim. Oh gitu. Terima kasih Ustaz ya penjelasannya tadi ya. Untuk live worksheet itu langsung ya pengerjaannya real time ya, real time. Jadi tidak bisa kalian itu sambi-sambi ya. Real time itu ya seperti kalian ujian di kelas, cuma pelaksanaannya di rumah. Itu ya. Ini biar Pak Umar ini bisa mengukur kemampuan kalian dalam waktu 120 menit itu mampu tidak mengerjakan jumlah soal yang ditentukan tadi dan betul berapa gitu loh ya. Jadi kalian harus fokus mengerjakannya. Apakah ada yang lain? Ya. Silakan di chat, boleh langsung disampaikan lewat suara, langsung juga boleh. Ayo. Langsung ngomong juga boleh. Nah, ayo dong, silakan bicara. Ini waktu bicara kalian. Jangan bilang nanti Pak Salim tidak ngasih kesempatan bicara ya. Ini dikasih waktu kesempatan itu. Ayo anak-anak. Silakan. Yang malu-malu bisa ngetik di kolom komentar ya. Iya. Ini yang lain ini memperhatikan enggak ya? Ini banyak yang kameranya mati lagi nih. Mungkin ini masih di depan kamera enggak nih? Ayo. Jangan-jangan sudah cuma diaktifkan Zoom-nya, terus yang lain itu enggak ada lihat kamera, itu main sendiri atau malah nonton video yang lain ini. Soalnya kita jadinya punya prasangka yang kurang baik gitu akhirnya ya. Kalau tidak dinyalakan itu. Ustaz, ya. Kalau misalnya soal-soal di Google Classroom atau materi di posting pagi itu bisa nggak Ustaz? Soalnya kadang ngecek Google Classroom itu belum ada gitu Ustaz. Ngeceknya jam berapa? Jam 8 Ustaz. Jam 8. Yang dicek itu materi sesuai jadwal dulu. Jadi contohnya begini. Hari ini yang pertama itu kan pembelajaran untuk matematika dulu kan. Tapi jam ke 0 itu jam 7 ya, sampai jam 8. Jam ke 0-nya itu dicek aja. Sudah dikirim belum jam 7. Nah, untuk kalau sudah jam 8 ya berarti ngeceknya materi yang jamnya jam 8. Contohnya hari ini matematika. Berarti cek jam 8 itu sudah ada belum. Nanti jam PKN juga ceknya setelah jam 9. Jam 9 cek. Pasti ada materi PKN. Lalu jam 10 cek lagi Zoom sekarang ini, ya kan? Nanti jam 11 praktek. Kan seperti itu, sesuai dengan jadwalnya. Kalau kamu ngecek PKN di jam 8 ya belum muncul. Kan itu di jadwal otomatis. Kalau Pak Salim biasanya ya, Pak Salim itu menjadwal pelajarannya Pak Salim PAI Bahasa Arab seperti itu. Pak Salim sudah memberikan ini penjadwalan otomatis di Google Classroom, Mas. Ya, PAI di hari Kamis ya, jam 8. Pak Salim sudah akan menjadwalkan itu jam 7.57 biasanya. Nanti akan diupload oleh Google otomatis ya, oleh robot itu. Akan materi Pak Salim akan dikirim kepada kalian atau tugas yang diberikan kepada kalian itu sesuai dengan jadwal yang Pak Salim inginkan. Ya. Kalau sebelum jam 8 PAI kok kamu lihatnya jam 5 umpamanya, ya belum muncul. Ya. Setelah jam 8 harusnya. Itu ya Mas Davin ya tadi yang bertanya ya. Mungkin tambahkan Ustaz. Ya. Nah ini jadwalnya anak, jangan-jangan ada yang nggak punya ini. Nah kalian tuh patokannya jadwal ini, kalian buka ya pas matematika ya jam 8, terus PKN jam 9, Zoom jam 10. Jadi kalian tuh
pegangannya ini. Kalau kalian tertib membuka sesuai jamnya, insya Allah itu nggak ada yang namanya ketinggalan itu. Saya yakin mesti ada yang nggak tertib membukanya. Ya bahasa Indonesia itu ya jam 8 bukanya bisa. Khusus besok, tadi mohon izin Ustaz Maulid, karena live worksheet-nya butuh 2 jam, saya akan upload-nya 6.30 sampai 8.30. Jadi mungkin agak memotong bahasa Indonesia ya. Yeah. Monggo Ustaz, nanti saya tak menyesuaikan. Jadwal ini anak-anak sudah dapat belum ya? Kok jadi saya ragu akhirnya. Dulu pernah tak kirim di grup loh, jadwal pelajaran sama jadwal tryout loh. Coba yang sudah tunjuk tangan. Oh, pada sudah 3, kok. 4, 5, 6, 7. Sudah dapat 8. Semua kan? 8, 9, 10, 12, 13. Nah, ini bentuknya kan PDF. Kalian bisa print. Coba Ustadz tampilkan lagi, minta tolong yang jadwal tryout Ustadz. Jadwal tryout juga sudah dibikinkan seperti ini loh. Sorry ya. Tampilan Ustadz dilanjutkan, tak cari filenya dulu. Ya. Jadi seperti itu ya, Mas. Siapa yang tanya tadi? Materi atau tugas akan dikirimkan berdasarkan jadwal materi atau jadwal pelajaran ya, yang sudah di-share, yang sudah pernah di-share di grup kelas. Bentuknya PDF ya. Pak Salim sudah masih ingat betul ya. Di bulan apa dulu ya Pak ya? Saya juga lupa bulannya. Tapi kalau di-scroll pasti akan ada. Kamu klik aja di pencarian itu di WA, di grup. Ya, jadwal pelajaran, jadwal tryout kayak gitu, kata kuncinya. Ketik di situ, nanti akan muncul. Ada nanti pesan Pak Salim itu ada di situ, ya. Kalau yang nggak punya, minta tolong temennya yang sudah download kirimkan, ya. Minta tolong dikirimkan, ya. Itu kan bisa. Itu ya, Mas. Ya, tadi yang bertanya ya. Untuk soal dikirim pagi itu ya sesuai dengan jadwalnya juga, ya. Seperti itu ya. Ada yang lain yang bertanya? Sudah jelas anak-anak? Sambil Pak Umar mencari ya. Ini juga nyekrol lama ya kan? Nggak ketemu Ustaz. Ini dulu karena HP saya ini pernah ke iya, iya. Tak nyari di intinya pernah ada lah ya. Udah pernah, dibuktikan aja sendiri ya, daripada nanti nyari di sini malah menghabiskan waktu ya kan. Dicari aja langsung nanti ya. Lanjut untuk pembahasan berikutnya, ada yang perlu disampaikan lagi untuk anak-anak? Gimana anak-anak? Yang tryout nggak ada Ustaz kemarin di faktor riset HP-nya. Ya. Ya mungkin di upload ulang ya Ustaz ya. Saya juga pernah riset yang 1 Maret. Apa tahu Ustaz? Jadwal tryout. Nanti bisa minta teman-temannya yang sudah download bisa. Gampang itu. Terdekat ya tanggal 15 itu aja yang diingat-ingat terdekat. Perlu dicari lagi memang. Baik, anak-anak ada yang disampaikan lagi tidak? Halo? Oke. Untuk materi Pak Salim praktek ya, insya Allah pekan depan ya untuk bahasa Arab saya mulai. Nah, karena besok itu hari Rabu itu bahasa Arab terakhir tentang arah mata angin, tentang Indonesia. Dan itu akan Pak Salim jadikan untuk praktek. Nah, videonya sudah tak upload di YouTube. Bagi anak-anak yang sudah subscribe pasti tahu materinya seperti apa. Tapi kalau yang belum ya berarti ya tunggu saja. Ya, jadwalnya besok hari Rabu. Ya. Dan itu materinya akan saya gunakan untuk praktek ya. Jadi modelnya nanti saya share screen seperti ini, saya kelompokkan, tak masukkan Zoom seperti ini, suruh membaca tulisan Arab langsung. Jadi baca langsung di layar, pakai laptop ya, diusahakan pakai laptop ya. Ya seperti itu ya.
Saya pengennya itu malah awalnya pidato bahasa Arab. Gimana, setuju nggak? Kalau bahasa asing itu kan kayak bahasa Indonesia kan suruh pidato. Bahasa Inggris juga suruh pidato, ya kan? Bahasa Jawa juga suruh pidato, toh? Ya kan, Bu? Bahasa Arab ada setuju nggak disuruh pidato? Pakai bahasa Arab. Enggak, Ustaz, keberatan Ustaz. Yang tunjuk tangan ini setuju semua kan? Ini angkat tangan tuh mau tanya atau apa ya? Atau yang sudah ada jadwalnya tadi? Ya, Ustaz, jangan, nggak bisa. Kalau umpamanya begini, itu saya buatin teks pidatonya, kamu yang baca sama mengartikan. Setuju ya? nggak bisa. Mau mengurangi 10%. Ya wes. Kalau nggak pada setuju ya sudah. Saya akan memberikan nanti materinya di Qiroah itu ya, bab terakhir sama bab 3 kalau nggak salah ya. Itu nanti saya akan share screen, tulisan Arabnya tidak ada maknanya, tapi ada harokatnya. Kalian baca, lalu artikan. Tapi kan enak, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari toh, di YouTube Pak Salim pernah share itu ya. Diartikan ulang aja di buku tulis kamu, atau di buku paket kamu. Kemudian besok waktu saya tampilkan tulisan Arabnya, kamu masih ingat, oh kalimat ini artinya ini, kalimat ini artinya ini. Nah, seperti itu ya kan. Baik, oke, no. Oke, ada yang lain anak-anak? Ini biasanya, ini hanya tambahan saja sedikit ya. Jadi untuk praktek-praktek itu biasanya nanti akan digunakan juga untuk proses tutup tahun. Contoh, 3 bahasa pidato, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu biasanya dipakai saat tutup tahun ya, proses tutup tahun atau wisuda tutup tahun. Itu biasanya Pak Salim akan milih yang terbaik. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga demikian biasanya, kan dipilih yang terbaik untuk mewakili teman-teman menyampaikan pidato. Seperti yang tahun lalu kemarin ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa. Itu ada semua yang mewakili ya. Dulu itu sudah pelaksanaannya sudah ini ya Ustadz ya, drive-thru ya, pelaksana wisuda, tapi untuk prosesi wisudanya itu sudah direkam. Ya, jadi pidato 3 bahasa itu direkam di rumah anak-anak masing-masing yang terpilih. Jadi nanti yang terpilih yang bagus, yang terbaik, ya nanti akan mewakili untuk ditayangkan saat proses wisuda. Nah, seperti itu. Kemungkinan untuk proses wisuda kita kurang tahu juga. Nah, nantinya ya. Untuk bisa nanti drive-thru atau secara online seperti ini ya kurang tahu ya, lihat situasi dan kondisi. Mungkin kakak-kakak kelas kalian yang sudah pernah mengalami yang tahun kemarin ya, lihat video ininya ada di YouTube juga kok, di YouTube-nya Salman ya, itu. Oke anak-anak, ada yang lain yang perlu ditanyakan? Tambah dikit Ustaz Salim. Di tempat Pak Salim hujan ini. Tambah sedikit Ustaz Salim. Tambah dikit. Ya. Untuk IPS, besok kan ada IPS ya anak ya. Nah kalian masih tema 7. Nah silakan. IPS itu Ustaz buat mudah ya. Memang sengaja tak buat mudah. Dalam artian itu kalian asal ikuti reguler yang IPS itu insya Allah hasilnya bagus-bagus. Semuanya banyak yang tak gunakan Google Classroom ya, Google Form ya. Nah silakan kerjakan. Nah untuk besok itu menggunakan soal isian singkat, masih tema 7 ya, tema 7. Nanti setelah tryout baru kita masuk tema 8. Jadi insya Allah Salmar soalnya mayoritas open book. Yang penting kalian rajin mengerjakan aja ya. Kalau mengerjakan ya insya Allah akan dapat nilai yang bagus. Tapi kalau terlambat ya nanti konsekuensinya pengurangan nilai biasanya. Nilai maksimalnya berkurang. Mungkin saja Ustaz Salim di sini sudah mulai hujan angin nih. Iya, di sini juga sama Ustaz, sudah mulai macet-macet. Ya. Begitu saja ya anak-anak ya. Kita cukupkan ya. Ya, baik anak-anak, terima kasih atas waktu, atas kesempatan ini ya, atas pertemuannya. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya menyambung silaturahim via udara ini ya. Tetap semangat pesan Pak Salim dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Karena itu adalah harta yang tidak ternilai ya. Sehat dulu ya. Nah, untuk itu
Anak-anak, pertemuan ini kita akan lanjutkan insya Allah pekan depan dengan evaluasi yang lain ya. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari saya ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup langsung ya. Udah mulai hujan angin ini. Sangat ini hujan. Baru proses.